Saya sebagai orang Aceh berusaha untuk menghafal beberapa vocab sampai bisa ngerti bahasa Sunda. Kenapa? Biar nyambung pas ngomong. Kenapa kita nggak mau nyambung dengan Allah? Kalau saya pakai ngeluarin diksi-diksi nyundanya kan jadi kesannya kayak nyambung, akrab. Itu kan bahasa cara kita mengakrabi diri dengan orang-orang yang kita ajak bicara. Kalau kita ngomong dengan orang Jawa, kita mencoba untuk semedok-medoknya biar agak natif Jawa. Ketika kita ngomong sama misalnya orang Medan, kita berusaha untuk gaya-gaya Medan. Kita ngomong dengan orang Padang, kita gaya-gaya Padang. Dengan orang Betawi, gaya Betawi. Kemarin saya ceramah di Malaysia, berusaha untuk Melayu. Yang keluar Ipin Upin. Betul gitu. Pada ketawa mereka, ini Ustadz apa sih gitu. Kenapa? Karena pengen akrab kan dengan mereka. Kenapa sih kita susah banget mau akrab sama Allah, sekedar mengatakan bismillah, insya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Ringan banget sehingga kita akrab sama Allah. Sebagaimana kita akrab dengan hamba Allah dan kita merasa kalau akrab dengan seseorang kita akan dapat kebaikan dari orang itu. Minimal penerimaan publik, minimal orangnya mau jadi teman kita, minimal orangnya mau ngobrol sama kita gara-gara kita pakai bahasa yang nyambung dengan dia. Kita terus berusaha untuk akrab dengan makhluk. Apa susahnya kita akrab dengan Khalik? Padahal Allah nggak membuat syarat yang rumit agar kita akrab dengan dia. Enggak. Akrab dengan cewek itu susah. Nggak modal. Berapa kali traktir belum akrab juga. Hujan-hujanan kayak film India, ya nggak akrab juga. Udah jadi first likers sekian tahun, nggak akrab juga, nggak di fallback. Itu susah, mau akrab dengan manusia itu susah. Tapi Allah yang jauh lebih berharga daripada apapun, memudahkan kita akrab dengan dia. Ketika kita bilang bismillah, Allah langsung ingat kita. Allah nggak bilang, lo siapa? Enggak. Kita bilang insya Allah, emang kita kenal? Enggak, Allah nggak ngomong kayak gitu. Manusia yang kayak gitu, ketika kita mention dia kadang-kadang kayak, apaan sih gitu. Sok kenal, sok dekat gitu kan. Kalau Allah nggak apa-apa, kita sok-sokan. Saya akrab banget sama Allah, nggak apa-apa, Allah senang digituin. Artinya udah dimudahin banget sama Allah. Apalagi sih yang bikin kita nggak mau berzikir. Udah banyak banget janji-janji Allah yang hebat tentang zikir. Apalagi yang membuat kita terhalang dari zikrullah. Ini poin kedua, bahwa ternyata keutamaan zikir itu luar biasa, termasuk fazkuruni azkurkum. Poin ketiga, gimana cara kita berzikir dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah harus selalu dengan verbal? Subhanallah, Masya Allah dan seterusnya? Ya, verbal. Apakah harus ada yang lain? Banyak. Zikir itu bisa verbal. Zikir itu bisa fikiran. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita berprasangka yang baik tentang Allah, itu namanya kita berzikir. Karena arti zikir itu bisa menyebut, bisa mengingat. Bahkan orang yang beramal solih melakukan satu kebaikan karena Allah, itu juga termasuk berzikir. Bahkan dengan perasaan juga bisa berzikir. Gimana perasaan yang berzikir? Perasaan cinta kepada Allah itu zikir. Perasaan rindu kepada Allah itu zikir. Perasaan takut kepada Allah itu zikir. Perasaan kagum, takjub kepada kebesaran Allah itu zikir. Perasaan marah karena Allah, bukan kepada Allah. Marah karena Allah itu zikir. Benci karena Allah itu zikir. Malu itu zikir. Kalau perasaan kita itu diniatkan karena Allah, cuma niat, ringan banget, udah termasuk orang yang berzikir. Cuman nih niat, cuman ingat, udah masuk orang yang berzikir. Orang yang wadzakirin-allaha katsiran wadzakirat, orang yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat, kapan kita ingat Allah? Banyak dalam setiap adegan kehidupan kita. Dan mengingat Allah itu tematik, nggak harus selalu mengingat Allah dalam arti Allah. Oh ya, saya ingat Allah. Enggak, itu kurang tematik, kaku. Ingat Allah itu tematik. Kalau misalnya kita lagi sabar, ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita lagi dalam masalah, kita ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita dapat rezeki, ingat Allah, Allah Maha Baik. Kalau kita lagi sendiri, ingat Allah, Allah Maha Menemani. Kalau kita mentok dengan ujian kita ingat Allah, Allah Maha Memberi jalan keluar. Kalau kita merasa dikhianati, Allah Maha menghargai. Kalau kita merasa kehilangan, Allah Maha mengganti. Ingat Allah itu dalam tema-tema kehidupan kita yang banyak. Kalau kita bingung, Allah yang Maha memberi bimbingan dan petunjuk. Kalau kita kekurangan, Allah yang Maha memelihara.
Ingat Allah. Allah kalau bahasa Allah apa? Lagi, Allah terus. Gimana sih? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya gitu deh pokoknya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Semudah itu mengingat Allah. Jadi nggak perlu ribet. Kita nggak perlu mention Allah pakai underscore terus lupa di depannya ntar ketukar sama yang fake. Nggak gitu kan ya? Itu mah sosial media. Kalau kita nggak tahu dan nggak hafal akunnya, apalagi nggak follow, nggak akan dimunculin kan pas kita ngetik gitu kan? Tersalah lagi, udah capek-capek story ternyata salah dan gak bisa diedit, akhirnya hapus semua. Allah tuh gak kayak gitu, gampang. Ingat aja, ketika kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita pengen Allah ingat kita, ingat Allah. Langsung saat itu juga Allah ingat kita, langsung.